Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya masih dengan Bulia. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa-doa tersebut bisa memudahkan kalian untuk menyerap informasi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Oh ya, agar lebih semangat belajar, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memberikan sebuah motivasi dari Mahatma Gandhi. Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Ya, jadi belajar itu tidak ada batasan waktu. Kapanpun kalau ada kesempatan, teruslah untuk belajar. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Kompetensi dasar pengetahuan adalah kalian akan belajar menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Sementara kompetensi dasar keterampilan, kalian akan belajar menulis teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian akan mampu untuk menelaah teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya, sehingga kalian juga akan mampu menulis teks eksplanasi. Ya, baiklah anak-anak. Agar pembelajaran lebih terarah, alangkah lebih baiknya kita perhatikan peta konsep pembelajaran hari ini. Dalam peta konsep, kita akan belajar tentang eksplanasi. Apa saja sih yang akan kita pelajari dalam eksplanasi? Yang pertama tentu saja pengertiannya. Apa itu eksplanasi? Yang kedua, ada struktur teks eksplanasi. Dan yang terakhir adalah unsur kebahasaan atau aspek kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi. Proses terbentuknya pelangi. Apa itu pelangi? Pelangi adalah fenomena alam yang berupa optik dan meteorologi yang memiliki warna-warni indah yang sejajar yang ada di langit. Bagaimana proses terjadinya pelangi? Pelangi akan terjadi apabila cahaya mengalami pembiasan ketika cahaya matahari terkena air hujan. Pelangi hanya dapat dilihat pada saat hujan dan disertai cahaya matahari. Bahkan posisi pengamat juga menentukan, yaitu di antara hujan dan sinar matahari. Lalu, sinar matahari ada di belakang pengamat sehingga akan terjadi garis lurus antara matahari. Ilustrasi proses terbentuknya pelangi. Pelangi akan terbentuk ketika terjadi hujan atau gerimis yang disertai dengan adanya matahari, sehingga sinar matahari akan melewati tetesan air dan terjadilah pembelokan cahaya. Penjelasan dari proses terbentuknya pelangi, pembiasan sinar matahari, sinar matahari melewati tetesan air hujan.
dan terbentuklah warna pelangi. Bagaimana warna-warna pelangi bisa terbentuk? Prosesnya berawal dari cahaya matahari. Karena cahaya matahari memiliki beberapa warna yang berperan penting dalam pembentukan pelangi. Cahaya yang akan ditangkap oleh kasat mata manusia ada 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu yang akan muncul pada langit. Anak-anak, berdasarkan video yang tadi yang kalian tonton, tentu saja sudah mulai terumuskan oleh kalian apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Ya, peristiwa atau fenomena apa yang biasanya dijelaskan dalam eksplanasi bisa berupa fenomena alam, bisa juga berupa fenomena sosial. Ya, anak-anak, setelah kalian memahami seperti apa sih teks eksplanasi, selanjutnya kalian akan memahami tentang struktur teks eksplanasi. Nah, di dalam eksplanasi terdapat 3 bagian yang harus kalian pahami dalam strukturnya. Ada yang disebut dengan identifikasi, lalu ada yang disebut dengan rangkaian kejadian, dan yang terakhir ada yang disebut dengan ulasan. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis struktur teks eksplanasi, marilah kita cari tahu apa sih yang disebut dengan identifikasi fenomena, lalu rangkaian kejadian, dan ulasan. Identifikasi fenomena di dalam eksplanasi adalah kalian akan menyebutkan fenomena apa yang akan kalian bahas di dalam eksplanasinya. Apakah fenomena alam atau fenomena sosial ataupun fenomena-fenomena lainnya. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan rangkaian peristiwa. Dalam bagian ini, rangkaian peristiwa mengandung hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat dalam fenomena tersebut, atau bisa juga menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi. Terakhir, ada ulasan. Nah, di dalam ulasan kalian akan menyimpulkan seperti apa fenomena tersebut. Ya, baik itu dari segi konsekuensi atau dari segi sebab. Nah, itulah yang disebut dengan struktur teks eksplanasi. Selanjutnya, di dalam eksplanasi ada juga unsur kebahasaan atau aspek kebahasaannya yang harus kalian ketahui. Ada 3 unsur yang harus kalian ketahui. Ada yang disebut dengan konjungsi kausalitas, lalu ada yang disebut dengan konjungsi kronologis, dan ada yang disebut dengan kata teknis atau peristilahan. Nah, lalu apa yang disebut dengan konjungsi kausalitas? Sebelumnya kita sudah membahasnya dalam struktur teks. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang mengandung hubungan sebab dan akibat. Biasanya ditandai dengan konjungsi oleh sebab itu, oleh karena itu di dalam sebuah teks. Setelah itu ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah konjungsi atau kata penghubung yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, ada yang disebut dengan kemudian, lalu, setelah itu, sebelum itu, selanjutnya, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, ada yang disebut dengan kata teknis atau peristilahan. Seperti tadi video yang pertama kalian lihat, ada tentang terbentuknya pelangi. Nah, dalam video tersebut tentunya ada beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan pelangi. Misalnya, ada kata atmosfer.
Ya, artinya kata teknis atau istilah itu adalah kata-kata yang hanya digunakan untuk istilah-istilah tertentu saja. Nah, anak-anak, agar pemahaman kalian lebih mendalam tentang teks eksplanasi, mari kita sama-sama berlatih menganalisis teks eksplanasi. Kita akan menganalisis tentang struktur teksnya, unsur kebahasaannya. Ya, berikut adalah teks eksplanasi yang akan kita analisis bersama-sama. Anak-anakku, terima kasih hari ini yang sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Untuk minggu depan, kalian akan tetap belajar eksplanasi, hanya saja kalian akan belajar menyusun dan menulis teks eksplanasi. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan kalian boleh bertanya melalui WhatsApp atau Google Classroom untuk berdiskusi. Terima kasih, mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmu-ilmu yang barusan Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Semoga kalian tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.